Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo guys, halo kawan-kawan, teman-teman. Kita ketemu lagi dalam celoteh konseling, acara yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, untuk wawasan pengetahuan kita. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman semua yang tidak henti-hentinya, tidak capek-capeknya untuk mengurus, ya dalam tanda kutip ya, memperhatikan, melihat, dan memberi viewer, follower, dan subscribe untuk tayangan ini. Baik, untuk kali ini tema kita adalah konflik dalam hubungan antar pribadi. Nah, apa sih yang dimaksud konflik itu? Konflik itu adalah ketidaksesuaian pendapat, ya sebenarnya ya. Ketidaksesuaian pendapat, ketidaksesuaian antara pesan yang diterima dengan deskripsinya. Nah, ini komunikasi hubungan antara pribadi mengandung unsur-unsur konflik ya. Ini ya, pertentangan karena ketidaksesuaian pendapat atau perbedaan kepentingan. Nah, konflik ini menurut Johnson ya merupakan situasi di mana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, ya, dianggap menghalangi ya, menghambat atau mengganggu tindakan pihak lain. Nah, ini sebenarnya tidak semuanya seperti itu ya. Nanti ada. Kemudian hambatan individu lain atau komunikan ya, penerima pesan akan menghalangi keinginan ya, karena memunculkan respon yang tidak diharapkan dari individu lain atau ya, individu dewasa, individu lain dalam usia produktif. Ini akan berkemungkinan memunculkan perasaan kegagalan atau masalah hidupnya. Jadi dia menerima seolah-olah suatu pesan, padahal tidak, misalkan bisa juga menimbulkan konflik dengan dirinya sendiri. Hal ini dapat menimbulkan emosi yang kompleks dan pikiran menjadi kacau. Dengan kata lain, komunikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya berkemungkinan menimbulkan kegalauan, galau sendiri atau galau karena situasi ya, yang terutama apabila itu menimpa remaja atau dewasa bisa juga ya. Masyarakat terutama remaja dan dewasa pada umumnya memandang konflik sebagai hal yang tidak baik dan harus dihindarkan karena merusak suatu hubungan. Nah, hal itu sebenarnya bukan karena konflik itu sendiri, namun biasanya disebabkan karena individu gagal mengelola konflik. Konflik itu sebenarnya orang memperhatikan yang berlebihan, bisa juga seperti itu. Kalau dia tidak memperhatikan, tidak akan terjadi konflik. Konflik yang dikelola dengan baik justru dapat menjadi penyedap dan dalam dinamika komunikasi ya. Jadi ada yang memperhatikan dan begitu. Dengan demikian komunikasi berjalan menjadi tidak membosankan ya, baik itu komunikasi pertemanan, persahabatan maupun komunikasi dalam rumah tangga antara suami dengan istri ya, kalau masih punya pasangan, misalkan dengan anaknya ya, dan sebaliknya ya. Nah, ini kan pasti ada ketidakcocokan itu ya, karena kepalanya beda, latar belakangnya beda. Tapi tidak setiap hari tidak cocok ya. Pendapat-pendapat atau tujuan antara anggota dalam organisasi, instansi, kantor, perusahaan biasanya akan muncul dalam sebuah konflik. Ini pendapat yang tidak sesuai, yang berseberangan. Biasa seperti itu ya. Namun pengelolaan yang baik terhadap suatu konflik
ya, konflik ini yang konstruktif ya, pengelolaan secara konstruktif dapat membawa nilai positif. Dampak positifnya itu, dampak positif pengelolaan konflik secara baik itu akan meningkatkan inovasi, kreativitas, bagaimana dia berkreasi untuk memunculkan sesuatu hal yang baru, tema baru, misalkan pemecahan masalah secara lebih baik, memperkuat hubungan tim ya, grup misalnya, serta membuat organisasi atau instansi kantor perusahaan lebih dinamis serta berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis. Nah, beberapa dampak positif ketika konflik dikelola secara konstruktif antara lain meningkatkan kreativitas dan inovasi pembaharuan ya. Hal itu ya karena perbedaan pandangan memaksa anggota untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang baru. Grup anggota kantor, instansi perusahaan ya, pemecahan yang baru yang lebih kreatif. Seperti itu ya, yang kreatif ya. Nah ini tergantung pada individu masing-masing di kantor, di instansi, di lingkungan yang ada. Nah kemudian individu itu nah ini juga ketika bisa mengelola atau pimpinan bisa mengelola konflik dengan baik, maka akan mendorong perubahan yang positif ya, di mana hal itu dapat terjadi dengan konflik dapat ya itu terjadi ya, hal dapat terjadi mendorong positif karena dengan konflik dapat mengungkap masalah yang tersembunyi, masalah yang belum terungkapkan, yang tersembunyi ngumpet itu terungkapkan, sehingga organisasi dapat melakukan perbaikan dan beradaptasi. Kemudian pengelolaan konflik yang secara baik itu nilai positifnya memperjelas isu dan tujuan. Hal itu dimungkinkan bahwa munculnya perselisihan biasanya seringkali menyoroti kesalahpahaman atau tujuan yang tidak jelas. Sehingga dengan adanya konflik itu akan membantu dalam pemahaman pekerjaan secara lebih baik. Kemudian pengelolaan nilai konflik secara bagus, nilai positif yang lain apa? Meningkatkan kualitas keputusan. Ini dilakukan melalui suatu perdebatan ya. Konflik konstruktif ya. Nah ini untuk perdebatan sebagai konflik ini konstruktif ya, untuk mengambil keputusan yang hasilnya cenderung lebih matang dan telah dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang. Kemudian nilai positif dari konflik yang lain adalah memperkuat hubungan dan kerjasama, di mana hal ini dapat terjadi karena konflik yang muncul dapat diselesaikan dengan baik ya. Individu lain menjadi lebih perhatian ya, itu kan baik ya, sehingga meningkatkan saling pengertian dan kepercayaan ya. Nah kemudian organisasi ini nilai positifnya organisasi lebih dinamis ya, karena ini dapat terjadi karena munculnya konflik justru mencegah organisasi menjadi kaku atau stagnan, sehingga meningkatkan efektivitas menyeluruh. Kalau organisasi kaku gitu kan tidak efektif ya. Kemudian nilai positif konflik itu yang lain meningkatkan kemampuan mengoreksi diri, introspeksi ya, di mana munculnya konflik justru membuat anggota menjadi lebih kritis terhadap hasil kerja sendiri maupun kelompok. Produktivitas ya, solusi konflik akan terjadi ketika penanganannya fokus pada masalah ya, bukan menyerang pribadi ya. Nah, ini pengelolaan konflik secara efektif diperlukan agar dampak negatif seperti stres, sakit gitu kan itu, kemudian komunikasi terhambat gitu, atau kegalauan ya, galauan yang berakibat penurunan produktivitas dapat dihindari.
Nah, sekarang bagaimana pengelolaan konflik ya pada yang baik ya pada usia produktif. Nah, ini usia produktif baik pada remaja maupun dewasa ya. Nah, ini pengelolaan yang secara positif ya dalam menjalin akan memberikan pengelolaan konflik secara positif akan memberikan manfaat bagi lingkungan ya, atau tempat pendidikan atau tempat bekerja maupun masyarakat, juga bagi diri individu itu sendiri. Namun ketika ada konflik ya setiap individu mempunyai ya kemampuan berbeda-beda ya, dalam mengelolanya ya. Setiap orang itu kemampuan mengelola konflik berbeda-beda ya, tidak sama ya, tidak bisa disamakan. Nah, untuk itu Johnson mengemukakan mengenai pengelolaan konflik secara baik sehingga memberikan manfaat sebagai berikut. Satu ya, konflik itu dapat menjadikan individu sadar adanya persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungannya dengan individu lain. Ya. Nah, kemudian yang kedua ya, dengan kesadaran itu konflik dapat menyadarkan dan mendorong individu melakukan perubahan-perubahan. Ya. Kan tidak bisa dirubah, kita yang berubah ya. Kalau dari pimpinan dibina tidak bisa, nah itu selalu lucu ya, dibina tidak bisa binasakan, jangan ya. Kemudian konflik dapat menjadikan kehidupan lebih menarik ya. Kemudian perbedaan pendapat dapat membimbing ke arah tercapainya keputusan-keputusan bersama yang lebih matang dan bermutu. Perbedaan pendapat ini ya, konflik itu kan karena pesan yang diterima oleh dari komunikator ya, disampaikan komunikator kepada komunikan itu dipersepsikan berbeda, itu bisa terjadi konflik. Kemudian perbedaan pendapat dapat membimbing ke arah tercapainya keputusan-keputusan bersama yang lebih matang dan bermutu. Nah, konflik itu dapat menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil ya yang sering dialami ya, dalam hubungannya dengan seseorang. Nah, kemudian konflik dapat juga menjadikan individu sadar tentang siapa atau macam apa dirinya sesungguhnya. Dia introspeksi itu kalau bahasa yang biasa itu mengaca dirinya. Individu dapat juga menjadi konflik dapat juga menjadi sumber hiburan bagi individu ya. Kemudian konflik dapat mempererat dan memperkaya hubungan ya. Nah, ini ilustrasi konflik yang mungkin terjadi pada beberapa suasana pekerjaan dan pengelolaannya. Ini ilustrasinya ya. Ini terutama oleh pimpinan atau pengelola ya, pengelola kantor atau instansi perusahaan sehingga menjadi bermanfaat. Ini ilustrasinya begini ya, yang dilakukan oleh pimpinan. Ini menjadikan individu sadar bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungan individu dengan orang lain ya. Nah, ini apabila seorang pekerja atau karyawan sedang bekerja dengan peralatan pekerjaan kepunyaannya, ini ilustrasi kejadiannya, atau peralatan yang disediakan, kemudian kawannya ikut melakukan pekerjaan itu, tiba-tiba mengambil tool atau peralatan yang digunakan sedang dipakai itu ya tanpa izin, apalagi tanpa izin ya. Nah, ini ya tentu temannya itu yang sedang bekerja yang diambil peralatannya akan berteriak dan melapor kepada pimpinannya, kemungkinan akan melapor pada pimpinannya. Ini ilustrasi terjadi konflik. Nah, ini bentuknya besar atau kecil tergantung masing-masing menyikapinya. Suasana tersebut menggambarkan adanya perbedaan keinginan dari dua orang pekerja atau karyawan atau pegawai yang perlu diperhatikan dan diselesaikan dengan bantuan pimpinan. Ini
pimpinan perlu turun tangan menjadi mediator, menjadi penengah, menjadi orang tua yang bijak. Nah, pimpinan tentu saja menyelesaikan masalah tadi ya, pegawai karyawan tadi dengan memasukkan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai tenggang rasa, nilai etika itu kan kurang lagi bekerja dengan alat pekerja, toolnya diambil kan, nanti bisa tidak lancar pekerjaannya. Nah, kemudian konflik dapat menyadarkan dan mendorong individu melakukan perubahan-perubahan dalam dirinya. Ya nggak mungkin terus-terusan seperti itu ya. Nah, ini apabila ada pekerja, karyawan atau pegawai yang sering mengganggu temannya ya, membuat keributan dan menjadikan temannya itu marah serta suasana menjadi tidak kondusif ya, pimpinan dapat memberikan hukuman ringan, peringatan lisan misalkan, dipanggil ke ruang pimpinan lalu dinasihati ya, dikasih peringatan lisan. Nah, ini tentu kan tidak kalau terus-terusan ya mungkin dia terlalu banyak memperhatikan untuk tidak lagi mengulang perbuatannya ya. Kalau dia terlalu mengulang terus-terusan maka dia kemudian melakukan perbuatan. Nah, selanjutnya pimpinan dapat menjelaskan kepada semua pekerja atau karyawan atau pegawai bahwa perilaku itu tidak baik dan itu sebagai pelanggaran peraturan kerja di kantor, di instansi itu kita membahas manajemen perusahaan, manajemen pendidikan, manajemen di kantor ini. Manajemen di rumah bisa juga seperti itu diterapkan, tinggal memodifikasi. Nah, kemudian konflik dapat menumbuhkan dalam dorongan dalam diri individu untuk memecahkan masalah yang selama ini tidak jelas disadari atau dibiarkan tidak muncul ke permukaan, ditekan. Nah, contohnya dua orang pekerja atau karyawan atau pegawai saling mendiamkan, itu tidak baik ya. Lebih baik yang saling memperhatikan, saling mengurus, itu baik. Maka pimpinan hendaklah menjadi mediator bagi pekerja atau karyawan atau pegawai yang saling mendiamkan untuk mengungkapkan ketidaknyamanannya masing-masing dan dicarikan solusinya. Jadi kalau saling memperhatikan itu baik. Atau kalau pura-puranya tidak memperhatikan padahal memperhatikan, mengurusnya itu baik juga, supaya tidak ujub, tidak diketahui misalnya. Konflik dapat menjadikan kehidupan lebih menarik ya. Contoh konflik biasanya disebabkan perbedaan pendapat ya. Pada individu yang sportif serta terbuka, perbedaan pendapat menimbulkan perdebatan ya, diskusi ya, menjadikan individu mendalami serta memahami pokok persoalan ya, sehingga menjadikan komunikasi berjalan dinamis serta tidak membosankan. Nah, kemudian perbedaan pendapat dapat membimbing ke arah tercapainya keputusan-keputusan bersama yang lebih matang dan bermutu. Nah, ini perbedaan pendapat ini hendaknya disikapi dengan bijak, tidak harus menimbulkan perpecahan ya, namun justru memunculkan suatu langkah lain sebagai perluasan ide atau pemikiran yang lebih baik dan bisa diterima oleh semua pihak. Ya, kalau memperhatikan terus, mengurus terus kan baik itu ya. Nah, konflik dapat menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil yang sering dialami individu ya, dalam hubungannya dengan individu lain ya, atau seseorang. Nah, hal itu dimungkinkan ya, ketegangan bisa hilang dimungkinkan apabila konflik tersebut mencapai puncaknya ya dalam sebuah pertengkaran hebat ya, dimana justru biasanya ketegangan-ketegangan yang ada pada individu akan mengendur ya secara alami.
ya, diperoleh pemahaman baru mengenai sesuatu itu. Dalam lingkup kecil suami istri bisa bertengkar ya, itu biasa ya, untuk pemanis, untuk dinamika keluarga. Itu nanti sesudah itu akan menimbulkan pemahaman baru. Di kantor bisa juga ketidaksependapatan. Konflik dapat juga menjadikan individu sadar tentang siapa atau seperti apa dirinya ya. Hal tersebut dapat dicontohkan dalam pertengkaran kecil yang terjadi antara dua individu ya. Biasanya akan membuka kesadaran masing-masing individu mengenai siapa dirinya, apa yang sangat dihargai, apa yang membuat dirinya suka atau tidak suka ya, itu akan membuka dirinya ya. Ini untuk orang yang berpikir ya, dia akan paham ya. Seperti bercermin ya, kalau orang bercermin sambil tidak mikir itu bisa juga tidak paham. Nah, konflik dapat juga menjadi sumber hiburan. Hal ini apabila dianalogikan bahwa dalam sebuah permainan biasanya akan terjadi hal yang menarik bila terdapat anti klimaks. Anti klimaks itu yang banyak disukai adalah adanya penciptaan konflik-konflik. Nah, kemudian konflik dapat juga mempererat dan memperkaya hubungan ya. Karena ketika diwarnai oleh konflik-konflik dalam komunikasi antar pribadi ya, individu masih bisa bertahan lama ya, justru membuat individu sadar bahwa hubungan mereka sangat berharga ya. Ketika konflik berhasil diatasi, mereka menjadi lega dan senang ya, sehingga semua yang sudah terjadi akan menjadi kenangan serta bumbu dalam kebersamaan mereka. Setiap terbangun akan teringat, tidur pun termimpi-mimpi. Nah itu ya, itu seperti itu. Baik ya, itu yang bisa saya kemukakan untuk part 2 ya, bagian pertama ya. Nanti akan ada bagian kedua mengenai konflik dalam hubungan antar pribadi. Diucapkan terima kasih ya, sekali lagi kepada teman-teman semua yang selalu mengikuti konten ini ya, dengan tidak bosan-bosannya. Saya yakin ya akan selalu mengikuti. Nah, sebelum ditutup, saya ingin berdoa untuk kita semua, saya, Anda, dan orang-orang yang kita cintai ya. Semoga diberi kesehatan untuk hari ini dan waktu-waktu masa depan yang panjang, sehingga akan bisa mengikuti konten yang saya buat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.